Presiden FEM 2025, TMJ and Safi Sali datangi kantor FIFA di Turki ajukan banding kedua, namun malah diusir. Setakat hari ini yang kita dapat terkini pagi tadi, saya telah pun berhubung dengan kedutaan Malaysia di Jordan ataupun di Amman, menyatakan bahawa semua rakyat Malaysia yang menyertai JSF tersebut berada dalam tahanan. Gelombang kontroversi seputar sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden FAM 2025, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama mantan bintang timnas Malaysia, Safi Sali, mendatangi kantor FIFA di Istanbul, Turki. Kunjungan tersebut dikabarkan bertujuan untuk mengajukan banding kedua atas sanksi yang dijatuhkan FIFA terkait pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain asing Malaysia. Tak hanya itu, delegasi Malaysia juga disebut-sebut berniat melaporkan proses naturalisasi pemain asing Indonesia yang dinilai tidak wajar. Namun, bukannya mendapat jawaban yang diharapkan, rombongan Malaysia justru harus menelan pil pahit. FIFA secara tegas menolak kehadiran mereka, bahkan mengusir mereka keluar dari gedung. Perwakilan FIFA dilaporkan menyampaikan komentar keras. Kalian datang dengan dokumen palsu, sementara Indonesia 100% asli. Tidak ada dasar laporan kalian. Kami tidak menerima banding kedua dari Malaysia. Latar belakang, sanksi. Seperti diketahui, Malaysia dijatuhi sanksi berat oleh FIFA usai terungkap adanya pemalsuan dokumen kewarganegaraan 7 pemain naturalisasi yang digunakan di ajang internasional. Kasus ini mengguncang sepak bola Asia Tenggara karena selama ini Malaysia dianggap sebagai negara dengan regulasi ketat dalam urusan kewarganegaraan. Namun fakta yang muncul justru memperlihatkan adanya manipulasi besar-besaran. Atas temuan itu, FIFA menjatuhkan sanksi berupa larangan mengikuti kompetisi internasional selama 1 tahun penuh, ditambah denda administratif sebesar $350. Hukuman tersebut disebut hanya tahap awal, dengan kemungkinan sanksi tambahan jika Malaysia masih mencoba mengelak. Banding pertama ditolak mentah-mentah. Beberapa pekan lalu, FEM sempat mengajukan banding pertama melalui jalur resmi dengan mengirimkan dokumen elektronik serta pernyataan pembelaan lewat media. Namun FIFA langsung menolak banding itu. Alasan FIFA sederhana, bukti-bukti yang diajukan Malaysia justru semakin memperlihatkan adanya ketidaksesuaian identitas para pemain tersebut. Dokumen mereka jelas-jelas dipalsukan. Tidak ada ruang kompromi. Banding Malaysia tidak bisa diproses, ujar salah satu juru bicara FIFA kala itu. Misi kedua, banding laporan Indonesia tidak berhenti di situ. Presiden FAM 2025 bersama TMJ dan Safi Sali berinisiatif mendatangi langsung kantor FIFA di Turki. Dalam agenda tersebut, selain meminta keringanan hukuman, Malaysia juga membawa tudingan baru dengan melaporkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Mereka menuding bahwa naturalisasi pemain asing di skuad Garuda penuh kejanggalan dan perlu diselidiki FIFA. Namun, langkah ini justru berbalik arah. Alih-alih diterima dengan baik, pihak FIFA langsung menolak audiensi tersebut. Perwakilan FIFA menyebut Malaysia tidak dalam posisi untuk menuduh negara lain karena masalah internal mereka sendiri belum selesai. Kalian datang dengan laporan palsu, sementara Indonesia 100% aslinya. Kami menolak semua tuduhan yang kalian buat. Hentikan upaya memperkeruh suasana, kata salah satu pejabat FIFA dengan nada tegas. Dipermalukan di depan publik internasional, pengusiran TMJ dan Safi Sali dari kantor FIFA di Turki sontak menjadi bahan perbincangan publik internasional. Media Turki dan beberapa media Eropa turut menyoroti insiden tersebut. Banyak yang menilai Malaysia tidak belajar dari kesalahan sebelumnya dan justru mempermalukan diri sendiri di forum resmi. Para analis menilai langkah Malaysia melaporkan Indonesia hanyalah bentuk frustrasi politik setelah gagal membersihkan nama mereka sendiri. Malaysia ingin menyeret Indonesia agar ikut tersandung masalah. Padahal kasus naturalisasi Indonesia legal sesuai undang-undang dan diakui FIFA, tulis salah satu kolumnis olahraga dari Turki. Reaksi publik Malaysia di dalam negeri, publik Malaysia kembali kecewa. Di media sosial, banyak netizen Malaysia yang mengecam langkah FEM, TMJ, dan Safi Sali. Mereka menilai FEM seharusnya fokus membenahi sistem sepak bola domestik ketimbang mencari kambing hitam ke negara lain. Sudah tahu salah, masih saja cari alasan. Malah lapor Indonesia yang tidak ada masalah.
Malu lagi, tulis salah seorang netizen di Twitter. Tak sedikit pula yang mendesak Presiden FAM untuk segera mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menjaga integritas sepak bola Malaysia. Sanksi tetap berlaku. Dengan ditolaknya banding kedua, berarti Malaysia harus tetap menjalani hukuman yang telah diputuskan FIFA. Itu artinya, seluruh klub dan tim nasional Malaysia tidak akan bisa tampil di kompetisi resmi FIFA selama setahun ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Selain itu, denda sebesar $3.050 tetap harus dibayarkan. Meski nominalnya kecil, namun bagi dunia sepak bola, hukuman moral ini jauh lebih berat karena mempermalukan Malaysia di mata internasional. Kesimpulan dalam kasus ini menandai babak baru keterpurukan sepak bola Malaysia. Niat baik yang diklaim sebagai usaha pembelaan justru berujung pada pengusiran di kantor FIFA. Terlebih lagi, upaya Indonesia ke dalam kasus malah memperparah citra Malaysia di mata dunia. Kini, Malaysia tidak hanya menghadapi hukuman resmi dari FIFA, tetapi juga harus menghadapi rasa malu dan hilangnya kepercayaan publik sepak bola global.